Bagaimana hebatnya seorang yang mengadakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, I'anatul Thalibin itu kitab fikih. Tapi di situ ada keterangan di Sadur. Dulu ada seorang pemuda, mungkin bahasa Malang itu bandel gitu. Pemuda yang bandel gitu. Di Mergosono ini ada enggak pemuda yang bandel? Ada? Ada apa banyak? Waduh, nggak tahu saya. Bukan saya katakan ahli maksiat, bukan bandel. Bandel itu macam-macam ya. Bandel itu kadang-kadang unik orangnya. Bandel. Tidak harus ahli maksiat. Orang bandel tidak harus ahli maksiat. Dulu ada sahabat namanya Sahabat Nuaiman. Itu mungkin bahasa kita namanya bandel, suka menggoda Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad senang sama sahabat Nuaiman nih. Begitu. Ini seorang pemuda yang bandel, hidup di kampung. Ya saya contohkan saja, hidup di Mergosono gitu aja ya. Saya kenalnya Mergosono ini sebagai tamthil, permisalan. Saking bandelnya orang ini. Saya mau cerita sedikit, anak bandel nggak nyebut namanya di Singosari dulu. Ada satu, kalau usianya lebih tua dari saya, mungkin usianya usia kakak-kakak saya lah gitu. Itu bandel. Dia bukan suka mencuri kayak gitu, bukan. Mabuk, ya mungkin kalau mabuk mungkin sekali dua kali, tapi nggak terkenal seperti. Zaman itu, zaman saya masih kecil di SMP. Itu namanya anak Singosari bandel itu suka nutup rel kereta api, bukan waktunya ditutup itu. Ditutup. Kenapa? Itu karena ada tebu yang dibawa oleh truknya Tiktong. Cina Singosari. Ya. Yang mau disetorkan kemana? Krebet itu. Itu ditutup, padahal nggak ada kereta. Nggak ada kereta. Setelah ditutup, apa yang dilakukan? Maka tebu-tebu itu pada diambili, ya dimakan gitu. Wah itu kan anak-anak bandel-bandel gitu. Dan itu penjaga relnya nggak berani nih, karena ini punya geng. Begitulah zaman dulu itu yang saya tahu tuh anak bandel-bandel seperti itu. Kalau dikatakan kamu ini maling, ya nggak juga ya. Tapi zamannya zaman seperti itu. Seperti juga di masyarakat zaman dahulu kala. Kalau ada orang mencuri kates atau pepaya punya tetangga, apalagi biasanya jambu ya. Ya memang dikejar-kejar sama pemiliknya. Tapi kan bukan berarti pencuri-pencuri yang sifatnya seperti koruptor gitu kan, bukan ya. Atau pencuri-pencuri yang perlu dikebuki massa kan, bukan gitu ya. Nah, itulah kenakalan, namanya bandel. Sudah ya, gambaran bandel. Saking bandelnya anak pemuda ini sampai seluruh warga Mergosono tidak suka. Tidak suka ya. Tapi satu keistimewaan yang diceritakan dalam kitab I'anatul Thalibin, nah ini karya Sayyid Asy'atu Ad-Dimyati. Satu keistimewaan yang dilakukan oleh pemuda yang bandel ini, super bandel ini. Dia kalau sudah masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, dia mengumpulkan segala hal miliknya. Kalau dia punya minyak wangi, dia pakai minyak wangi. Dia punya bukhur, dia hidupkan bukhur. Apa bukhur itu? Kemenyan itu ya. Dia punya baju yang sebelumnya ini kotor, dia cuci, dia kasih wangi-wangian dengan bunga-bunga yang bisa diambil. Intinya pada sebulan penuh di bulan Maulid, dia tidak bandel, tapi dia hidupnya baca sholawat, sama apa tadi itu, berpakaian bagus. Dia kalau punya duit, dia belikan makanan apa saja, dibagikan kepada orang-orang. Kalau ditanya, kamu kok aneh, tumben-tumben sih, oh biasanya kamu bandel. Nah ini mumpung bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai dia meninggal dunia. Itu bertahun-tahun dalam kehidupannya, mulai remaja sampai meninggal dunia.
di bulan Maulid Nabi dia melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa, menampakkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah suatu saat sakit dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diriwayatkan orang kampung, saya katakan orang Mergosono itu nggak nengok. Siapa? Itu loh si bandel. Allah biarin aja. Biar berangkat ke sendiri tuh mayatnya. Wong di sini di orang kampung ini kalau ada yang meninggal dia datangnya nggak pernah. Apalagi ikut nyolati, datang aja nggak pernah dia. Memang bandel, orangnya bandel. Jadi yang teringat oleh warga itu bahwa anak ini bandel, biarin saja lah mati, biarin mati. Mungkin di antara dari sekian banyak yang terganggu meninggal si bandel mati katanya alhamdulillah, bukan inna lillah. Nah, tiba-tiba agak sedikit malam hari itu di udara atau di langit-langit Mergosono itu ada suara yang aneh. Terdengar di hampir semua marga atau warga Mergosono. Suaranya begini. Hai warga Mergosono, kamu hadir dalam penguburan wali kekasihku. Itu orang yang meninggal hari ini adalah orang yang sangat aku cintai. Hadirlah, tengok. Begitu. Kaget orang Mergosono. Setiap warga Mergosono mendengarkan suara dari langit seperti itu. Akhirnya ya ikhwan, satu orang sadar, ya Allah, iya ya, si bandel meninggal dunia. Saya mau ke sana, saya lihat ada apa di sana. Karena ada suara tadi, akhirnya seluruh warga Mergosono tanpa terkecuali hadir di pemakaman yang begitu ramai dan luar biasa. Selesai pemakaman, ya ikhwan, semuanya pulang. Esok hari, hampir orang-orang soleh yang ada di Mergosono itu malam hari mimpi melihat si pemuda tadi, si bandel tadi itu menggunakan pakaian kebesaran raja yang terdiri dari sutra yang indah. Maka sebagian yang bermimpi bertanya, "Hei anak muda, ma fa'ala bika rabbuna?" Apa yang dilakukan, yang diperlakukan kepadamu oleh Tuhan kita? Sebab apa engkau bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Engkau diberi pakaian raja dan juga baju terdiri dari sutra yang saat tersebut mahal harganya. Dijawab, ini disebabkan aku setiap bulan Maulid Nabi Rabiul Awal ini aku selalu meluangkan waktuku dan aku senantiasa menghormati Nabi dengan apa yang aku dapat lakukan. Kadang aku bersedekah, kalau tidak punya duit ya bersolawat, kalau bajuku kotor aku cuci. Ya, demi untuk apa? Demi untuk menghormati ini bulan Maulid Nabi. Pokoknya apapun yang ada pada diriku, aku berikan untuk penghormatan bagi Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Ini tertera dalam kitab I'anatut Thalibin, kitabnya warga NU, kitabnya pondok-pondok NU. Ya. Jadi kalau kita ini kepingin mengikuti kisah, riwayat dan mempraktekkannya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan bulan Maulid Nabi tidak harus nunggu diundang. Diundang seperti gini sangat luar biasa. Kita hadir sangat luar biasa. Kita bisa bikin Maulid Nabi di rumah-rumah kita. Kita bisa bikin Maulid Nabi dengan uang 1.000 kalau itu memang kemampuan kita. Kita berikan makanan, roti itu apa, kita berikan dengan niat aku sedekah hari ini untuk menghormati Maulid atau bulan Maulid Nabi, demikian dan seterusnya. Itu caranya. Dan kita yakin bahwa dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, itu beliau menengok kita.
beliau menengok kita. Saya mohon maaf, saya kalau disuruh mencari dalil dari Al-Quran, hadis, perkataan para ulama, terutama perkataan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Maliki tentang bolehnya maulid Nabi, insya Allah banyak. Ayatnya ada, hadisnya ada, istimbatnya juga ada, ya. Bukunya juga ada. Abu Ya punya karangan Ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitabnya ada.